Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usul wa ta'inu yasuru ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat Umi Liva official. Tadi ada kejadian Bang Re itu mencuri madu. Tadi sudah ditayangkan di Gus Idris official. Nah, sekarang kita mau bertanya-tanya, mau mewawancarai lebih detail lagi. Apa maksudnya Bang Re itu mencuri kemari? Itu maksudnya apa? Nah, jadi kayak gitu sahabat. Sebelum itu mari kita, karena ini ya suasananya tuh takbiran, mari kita bertakbir berjamaah sahabat. Ayo bareng-bareng ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga pada malam berkorban ini, malam hari raya ini kita mendapatkan barokah, mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Apalagi sahabat-sahabat yang sudah berkorban, semoga rezekinya tambah lancar, urusan-urusan dunia dan akhirat semuanya dimudahkan. Amin Allahumma amin. Ya, monggo sahabat, monggo bareng-bareng kita ke Mas Ray. Jadi Mas Ray ini sudah ditempatkan di satu kamar sahabat sama Gusnya. Nah, santri-santri ini dikasih tanggung jawab untuk menjaga Bang Re. Apalagi kalau bisa dididik seperti halnya santri-santri. Jadi kegiatan-kegiatan santri kalau bisa juga ikut. Nah, ini Bang Re. Semoga Bang Re juga benar-benar tobatnya bisa jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berdoa sahabat. Lagi ibadah. Lagi sholat Bang Re sahabat. Ya semoga benar-benar taubat ya Bang Re ya sahabat ya. Minta doanya juga untuk santri-santri semuanya juga, semoga jadi santri-santri yang ilmunya manfaat. Saya sendiri juga banyak yang bilang, saya ini kok manggilnya kok ustadz. Saya ini bukan ustadz sahabat, saya ini murid biasa, santri biasa. Cuma diamanahkan kadang untuk nyimak anak-anak hafalan, atau kadang juga disuruh diamanahkan untuk ngajar-ngajar apa tajwid segala macam. Tapi tetap saya ini cuma santri biasa, cuma murid biasa. Mungkin kelihatannya ngajar tapi sebenarnya tuh saya itu belajar. Sama, saya juga bertugas untuk bersih-bersih, sama seperti santri-santri yang lainnya. Jadi kayak gitu sahabat. Dan sebenarnya sudah selesai. Assalamualaikum Bang Re. Ya Allah. Allah. Salam Bapak. Habis ngapain Bang Re? Ada teman. Masya Allah. Gimana Bang Re? Gimana? Tambah cerah ya mukanya sahabat ya. Ya semoga husnuzannya kita itu menjadi doa, menjadi benar-benar Bang Re berubah jadi lebih baik ya. Itu ya Bang Re ya. Ya insyaallah mudah-mudahan insyaallah. Ya.
Terus tadi itu berarti ketika kesini Vira ngetahui nggak Bang Rey? Vira tahu nggak kalau Bang Rey kesini buat nyuri madu? Ya itu udah gak usah dibahas, saya jadi nggak enak, jadi mengingat saya jadi flashback gitu jadinya. Masa sih? Iya, jadi flashback ke situ karena saya ingin jujur, ini sebenarnya gimana ya, takutnya pun kan para santri pun agak gimana ya, maksudnya nggak percaya takutnya, makanya saya di kamarnya itu udah apa-apa. Iya, memang sama Gusnya emang duduk disuruh di sini. Enggak, saya nanya, sampean itu kan tadi kan, mohon maaf ya, nggak maksud nyinggung, tadi kan sempat mau mencuri madu, ya kan? Mencuri pun udah mencuri. Udah mencuri ya? Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Udah mencuri madu. Nah itu memang benar keinginannya sampean sendiri atau memang ada suruhan dari? Memang serius itu memang kemauan saya sendiri. Memang kemauan sendiri. Tapi tadi lihat kan ngurus, saya menghati kan sering itu. Saya tadi tuh lihat siapa seorang wali, saya lupa. Jadi saya lihat di situ di judul garis besarnya tadi, saya lihat intinya masuk menjadi maling, keluar menjadi wali. Oh iya. Jadi saya pikir Allah, nggak apa-apa lah, dia pun buruk-buruk lah gitu ya. Terima Allah alam. Memang jujurnya ya kemauan saya sendiri, karena saya memang nggak suka, mungkin karena tertutupi rasa benci saya itu. Soalnya itu Allah. Itu aja sih. Ya tapi benar sahabat, memang saya juga pernah dengar cerita. Jadi suatu saat itu ada maling itu pengen mencuri ke rumah seorang wali. Pas waktu mencuri, si wali itu ada perkumpulan para aulia, ya kita nggak tahu beliau kumpulnya ada di mana. Ketika itu ada satu wali Allah yang sudah wafat, akhirnya butuh satu pengganti wali lagi. Akhirnya berkumpullah itu wali-wali itu kan. Wali-wali berkumpul, berdiskusi siapa seseorang yang berhak, yang pantas untuk diangkat menjadi wali selanjutnya untuk menggantikan seorang wali tadi yang sudah meninggal. Akhirnya satu wali yang rumahnya dicuri tadi, dimasukin maling, beliau bilang, saya sudah ada penggantinya. Siapa penggantinya? Itu tadi yang mencuri. Nah seperti itu sahabat. Jadi pentingnya kita husnuzon. Bisa saja tadi benar yang dikatakan Bang Rey tadi ya, bisa saja Bang Rey sekarang itu mencuri tapi besoknya jadi wali, kan kita nggak tahu kan. Tapi nggak ada protes niat saya, maksudnya saya bilang saya yakin saya ini bakal menjadi wali, nggak ya, nggak ada. Maksudnya tiba-tiba saya nggak keluar di itu gitu, apa nih gitu kan. Tapi saya nggak pernah ke situ, cuman saya berharap ya mudah-mudahan gitu ya, nggak salah ya, mudah-mudahan ya, berangan nggak masalah ya, boleh berangan yang baik ya, insya Allah. Tapi gini Bang Rey, selama Bang Rey di sini ya, Bang Rey diwajibkan untuk mengikuti kegiatan semua santri. Waktunya sholat, waktunya ngaji, belajar gitu ya Bang Rey. Ini kalau misalkan sholat gitu, tapi kalau misalkan untuk ngaji, ini mohon maaf, bukan saya nggak mau, karena kan santri di sini kan banyak, jadi mereka tahunya ini kan saya ini jahat, kayak gitu. Jadi saya antisipasi daripada kan gitu, nongol muka saya di situ, yang ada nanti santri pada kabur, kan gitu. Ya, apalagi kayak mana ya, kayak tamu gue seperti ada pasien gitu. Lebih baik saya di dalam daripada mereka pada kabur, ketakutan gitu. Oh nggak apa-apa. Mas, ini boleh nggak saya sambil rokok? Jangan Bang Rey. Di sini kalau di pondok ini kalau dalam ruangan itu jangan sampai merokok. Nggak boleh merokok. Nggak boleh. Jangan. Yang buat kenyamanan bersama lah Bang Rey. Lu nggak, kita di luar nanti gimana? Mau keluar? Mau bisa rokok. Ya udah lanjut ngobrol luar sahabat. Nah, ayo monggo. Rokoknya ada? Rokoknya nggak ada Bang Rey. Ada Bang Rey rokoknya? Saya selalu ada. Oh selalu ada. Iya. Nggak kayak ganti. Saya ada koreknya Bang Rey. Bang Rey. Ngobrol-ngobrol di luar ayo. Santai-santai. Ada Bang rokoknya Bang? Hah? Ada Bang rokoknya? Enggak. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan nggak Bang? Mau dicurhatin? Ada. Surat apa? Barangkali ada. Wah ada kopinya Bang barangkali. Kopi apa? Kopi bekas tadi takbiran, anak-anak takbiran. Gelasnya? Oh ini gelas bersama. Soalnya kalau gelas bersama itu ada barokah setiap bekas dari orang mukmin. Ada barokah. Yang penting jangan bekas cowok cewek aja, kalau cowok aja, cewek aja.
Alhamdulillah ya Allah. Tapi saya bingungnya gitu loh Bang tadi. Kok tiba-tiba sampean itu kok bisa pengen tobat itu loh? Kok pengen tobat kok nggak ada ketika Gus datang kok nggak ada pengen lawan lagi? Kenapa? Apa sudah putus asa atau emang bener-bener pengen tobat? Mohon maaf ya Bang, nggak maksud nyinggung. Saya kan udah dari awal. Maksudnya gini, dari awal saya pokoknya selama 3 hari yang kebelakang lah gitu kan. Saya tuh sebenarnya udah ada rasa gimana ya, kok misalkan ini saya teruskan. Pasti yang ada itu jadi riwah gitu. Apalagi saya melihat adik saya sendiri. Jadi ini channel siapa? Ya? Channel apa nih? Umi Liva Official. Untuk channel Umi Liva Official. Jadi situ ada Mas Ray Live Streaming. Jadi channel Mas Ray Live Streaming itu sebenarnya itu bukan saya yang buat, tapi adik saya sendiri, adik kandung saya, namanya Diki. Ya. Jadi di situ saya tersentuh juga gitu, sampai adik saya itu berusaha gitu. Jujur saya nggak tahu deh kok bisa kepikiran adik saya tuh buat gitu. Jadi bisa dilihat di situ adik saya sendiri. Dari situlah saya merasa kayak, aduh. Tapi itulah tadi kendala. Mungkin ya, karena saya berhubung mungkin deket sama orang-orang yang buruk lah gitu, masalah akidah. Jadi saya terhasut di situ. Nah, tadi entah kenapa saya ngerasa, aduh apa ini saat ini ya. Udahlah nggak apa malu malah intinya saya udahlah selesailah gitu. Urusan diterima dan tidak diterimanya urusan nomor 1000. Makanya itu saya kaget terkejut gini kok ada channel Mas Ray Live Streaming. Saya kira kan maksudnya orang lain manfaatkan situasi. Ternyata adik kandung saya sendiri, karena mungkin dia kondisinya seperti ini, dia tuh bisa mendengar kata-kata ucapan adik kandung saya sendiri itu awalnya itu. Makanya saya di situ berusaha untuk ya udahlah selesaiin aja gitu. Kameramen ini tak tawarin kameramen nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sambil rokok kameramen. Oh iya, santai aja. Ini untuk klarifikasi ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, ini mohon maaf saya ngomong ya. Jadi saya nggak punya yang namanya abang kandung. Saya nggak punya abang kandung, saya nggak punya saudara kembar. Karena saya lihat ada beberapa channel itu bilangnya katanya saya punya abang, saya punya kandung. Saya nggak punya, saya cuma punya adik. Dan itu adik kandung saya itu hanya konten di Mas Ray Live Streaming. Itu mutlak emang adik kandung saya yang buat, bukan saya, tapi adik kandung saya yang buat sendiri. Jadi kalau misalkan ada oknum, takutnya jadi berabi Mas. Saya kan nggak mau masalah ini jadi lebar. Karena kalau misalkan orang lain yang buat jadi yang enggak gitu, buat ini jadi ini, takutnya jadi masalah nambah panjang. Itu yang saya takutkan. Tapi karena berhubung yang adik saya, adik kandung saya sendiri, itu yang mutlak adik kandung saya sendiri. Nggak mungkin dia itu ingin menjatuhkan saya. Itu. Jadi selain di Mas Ray Live Streaming, itu hanya oknum yang manfaatkan situasi jadi riuh. Jadi Mas tolong sampaikan juga sama netizen, jangan sampai masalah ini jadi panjang lagi gitu. Jadi jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Ya itu sudah dengar ya sahabat ya. Jadi udah kalau ada masalah ya udah nggak usah dipanjang-panjangkan. Kalau bisa masalah gede, kalau bisa dikecilkan aja. Itu yang penting ya. Ya pokoknya sahabat, semuanya itu diambil hikmahnya, diambil baiknya. Percuma kita banyak yang menasihati, banyak tontonan, banyak konten. Tapi kalau misalnya kita sebagai netizen, sahabat-sahabat, kalau nggak mau ngambil baiknya, itu cuma ngabisin waktu, ngabisin kuota ya Bang ya. Sebenarnya harus diambil baiknya. Ya sebenarnya saya juga nggak mau Mas kayak gini ya gitu. Jujur saya nggak mau. Cuman ada beberapa, namanya juga mungkin rasa emosional saya terlalu tinggi dengan diri saya. Dimanfaatkan sama orang oknum yang memperlebar masalah. Yang katanya saya ini nggak pernah mondok, yang saya ini itu. Manusiawi. Karena saya nggak pernah mengaku saya ini sebagai ulama, saya nggak pernah bilang saya ini seorang ustadz. Ya kan? Makanya di channel itu tuh Mas Ray, bukan Ustadz Ray. Oh iya. Atau apalagi Gus Ray. Bukan seperti itu. Ngopi dulu. Kameramen nggak apa-apa, santai aja. Mesti saya pakai kacamata nggak soal matanya. Nggak apa-apa, santai aja. Gimana gitu? Tapi Bang Ray, gini ya Bang Ray ya. Kalau misalnya nih, naudzubillah, namanya manusia kan kadang berbuat salah juga. Kalau misalnya nanti kan Bang Ray udah di sini. Misalnya Bang Ray khilaf lagi. Bang Ray siap menerima konsekuensinya.
Ya mudah-mudahan kan enggak. Mudah-mudahan. Berharapnya kan berharap yang baik. Berharap. Apa sih yang mau berharap buruk? Tapi saya nanya kayak gitu. Ya Bang Rey, maksudnya siapa, dia jawabannya tuh. Mm-mm. Saya nggak pernah berharap seperti itu. Ya, saya nggak pernah berharap seperti itu ya mudah-mudahan. Harapan itu harapan baik. Ya. Kalau dibilang katanya Mas bilang kalau saat itu terjadi, saya nggak pernah mengharap itu. Jadi saya juga nggak mau persiapkan itu. Gitu. Ibarat kalau misalkan sepeda, ini kok rusak gimana? Dan kita berharap untuk rusak. Jadi udah jaga-jaga. Jadi kan kita berharap baik. Saya berharap baik pada diri saya. Walaupun orang mungkin menganggap ini hanya Allah. Banyak omongnya tuh. Ya kalau saya susun kalau saya percaya. Kalau dibilang katanya kayak pandai ngomong. Itu tadi. Lu tadi kan di sekolah kan ya untuk apa? Untuk pintar. Untuk bijak. Ya, itu sahabat. Gimana Bang Rey? Pokoknya harapan saya gini Mas, harapan saya seperti yang saya sampaikan, jangan sampai ada oknum lagi yang manfaatkan situasi. Pokoknya adik kandung saya cuman ada di channel YouTube Mas Rilab Streaming itu adik kandung saya. Selebihnya itu nggak ada, itu hoax. Yang saya takutkan nanti jadi masalah lagi merembet, netizen jadi percaya sama omongan itu, nanti di sini masalahnya malah nggak selesai. Mas tahu maksud paham kan? Iya, kan gitu. Jadi tolonglah untuk kalian seorang orang yang youtuber di luar sana, boleh kalian itu berkreasi, tapi tolong jangan buat kreasi itu menjadi dampak masalah yang luar biasa nanti. Nggak apa berkreasi itu nggak ada yang salah, tapi ingat yang namanya menyebar berita hoax itu nggak baik. Bener nggak Mas? Iya benar. Bahkan pemerintah kan dibilang tuh anti hoax. Gitu. Pokoknya saudara kandung saya cuma ada di channel Mas Rilab Streaming, dan itu bukan saya yang buat tapi adik saya sendiri, dan dari situ saya merasa terketuk. Ya, insyaallah. Udah. Bang Rey nggak mau istirahat kan? Nggak sampai. Itu saya mau cerita. Mau keluar lagi. Nggak begitu. Nah gitu sahabat. Intinya kita tuh belajar husnuzon, belajar mengambil hikmah, pelajaran dari setiap kejadian, walaupun ada yang di konten atau di kehidupan sehari-hari. Makanya kiai saya itu pernah dahulu sahabat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan, semua itu adalah pendidikan. Kapan itu bisa menjadi pendidikan? Ketika kita bisa mengambil pelajaran dari suatu kejadian tersebut. Itu ya Bang Rey. Dan insya Allah Bang Rey ini tetap akan mendapatkan kewajiban untuk mengikuti seluruh acara yang ada di pondok pesantren. Walaupun ngaji, sholat, semuanya tetap. Insya Allah saya nanti juga akan bilang ke santri-santri buat nanti Bang Rey biar bisa menerima Bang Rey juga. Dah, kayak gitu sahabat. Ya, seperti itu aja ya Bang Rey ya. Sekian sahabat, walafu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, apabila ada keburukan itu datangnya murni dari hawa nafsu dan diri saya sendiri. Walafu minkum, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.